Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizim kanalımıza hoş geldiniz. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alfabet dalam bahasa Turki. Jadi dalam bahasa Turki itu alfabetnya untungnya itu mirip-mirip dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Akan tetapi dalam beberapa tempat itu ada perbedaan, yang mana jika teman-teman bisa menguasai alfabet ini, maka teman-teman akan bisa belajar bahasa Turki maka teman-teman bisa mengucapkan bahasa Turki atau membaca bahasa Turki dengan lebih baik. Dan materi alfabet ini termasuk hal yang penting dalam mempelajari bahasa, termasuk dalam bahasa Turki. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Karena pada video-video selanjutnya, channel ini akan menyajikan bagaimana caranya mempelajari bahasa Turki secara lebih efektif. Dan pastinya akan banyak membantu teman-teman dalam belajar bahasa Turki secara tepat. Dan juga kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Juga silahkan cek di kolom deskripsi jika ada informasi akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kita dengar dulu bagaimana sih pengucapan A, B, C atau alfabet dalam bahasa Turki dari penutur orang Turki asli. Setelah itu saya akan menjelaskan satu persatu alfabet bahasa Turki itu. A. At. Anne. Araba. B. Balık. Bilet. Bardak. C. Cüzdan. Cep. Cam. Ç. Çiçek. Çanta. Çay. D. Domates. Ders. Duvar. E. Elma. Ekmek. El. F. Fil. Fare. Fırın. G. Gözlük. Güneş. Gömlek. Yumuşak G. Boğa. Boğa. Öğrenci. Yağmur. H. Hastane. Harf. Havlu. I. Işık. Irmak. Izgara. İ. İncir. İnternet. İnek. J. Japonya. Jokey. Jilet. K. Köpek. Kalem. Kitap. L. Limon. Lokanta. Lira. M. Masa. Mutfak. Meyve. N. Nar. Nokta. Nal. O. Otobüs. Oda. Okul. Ö. Ördek. Ödev. Örnek. P.
para, pencere, pilav, re, radyo, renk, ruj, se, saat, sınıf, su, şe, şapka, şişe, şeker, te, top, telefon, tarak, uçak, uzun, uyku, üzüm, ütü, ülke, valiz, vişne, vazo, yumurta, yıldız, yol, zürafa, zil, zeytin. Oke teman-teman, nah kita sekarang masuk dalam penjelasan alfabet satu persatu. Sekarang huruf A. Huruf A itu diucapkan sama seperti dalam bahasa Indonesia. Misalkan apel, apakah, anak, asal, dan lain sebagainya. Itu sama dengan bagaimana yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf B itu juga sama pengucapannya, penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Misalkan huruf B itu di Indonesia digunakan untuk bis. Turki itu juga sama otobus, misalkan otobus B-nya itu sama, pengucapannya mirip, sama. Kemudian selanjutnya huruf seperti huruf C, tapi ini berbeda dalam bahasa Turki. Kalau huruf C ini dalam bahasa Indonesia kita membacanya dengan C, misalkan kata cantik, kata cukup, atau cuka, atau ceria. Nah, untuk dalam bahasa Turki, huruf seperti huruf C itu dibaca dengan huruf J, sebagaimana kita menggunakan huruf J itu. Misalkan kita menggunakan kata-kata jajan, nah itu di Turki itu menggunakan huruf seperti huruf C. Jadi huruf C di dalam bahasa Turki itu membacanya J. Kemudian ada C tetapi ada isyarat di bawahnya, ada seperti tambahan sedikit di bawahnya, itu baru digunakan untuk huruf ucapan C. Jadi dalam bahasa Turki misalkan contohnya çiçek yang artinya bunga, itu menggunakan huruf C. Kemudian çocuk, C yang awal itu dibaca dengan suara C yang artinya adalah anak. Kemudian selanjutnya huruf D. Huruf D ini sama pengucapannya dengan dalam bahasa Indonesia. Misalkan kita menggunakan kata dari. Nah, di dalam bahasa Turki itu nerede, misalkan di mana. Nah, D-nya itu sama pengucapannya dengan bahasa Indonesia. Kemudian E itu biasa pengucapannya ya. Untuk yang lain nanti ada lagi untuk yang lain. Nah, ini sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada huruf E. Nah, huruf E ini seperti contohnya adalah F atau rumah. Nah, ini sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian huruf F di dalam bahasa Turki ini sama pengucapannya, penggunaannya itu sama. Misalkan contohnya adalah fil atau gajah. Nah, itu di Indonesia misalkan favorit. Nah, itu F-nya itu penggunaannya itu sama. Kemudian G ini juga sama. Kalau dalam bahasa Inggris itu garden misalkan. Kalau dalam bahasa Turki itu contohnya adalah gemi. Nah, kalau di Indonesia kan bagaimana, G-nya atau gedung. Nah, itu sama, G-nya itu sama dengan pengucapan sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi huruf G tapi di atasnya ada isyarat. Itu namanya yumuşak G atau
Yumuşak itu artinya lembut. Nah, ini G tetapi kadang tidak dibaca. Misalkan contohnya adalah Erdogan. Nah, ini ada G-nya itu kalau di Indonesia kan keliru biasanya orang-orang. Presiden Turki itu Recep Tayyip Erdogan. Mereka nyebutnya gitu. Tapi yang benar membacanya itu adalah Erdogan. Jadi itu kalau dalam bahasa Arab itu seperti huruf ghain. Tidak terlalu kelihatan. Contohnya dalam bahasa Turki misalkan yang lain adalah Yağmur. Nah, jadi tulisannya ada Yağmur, tapi itu membacanya kalau orang-orang kita dengar dari orang Turki itu seperti tidak terbaca. Jadi A-nya agak panjang, Yağmur. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ada huruf H. Dalam bahasa Turki itu menyebutnya H. Jadi huruf H itu sama dengan bahasa Indonesia. Misalkan di dalam bahasa Turki itu ada havuz yang artinya adalah kolam, atau hisab yang artinya adalah hitungan. Itu sama dengan dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada huruf I tetapi tidak ada titiknya. Itu bacanya E. Misalkan contohnya adalah Naselsen. Nah, Naselsen kan I-nya itu tidak ada titiknya. Jadi bacanya E. Ini di alfabet bahasa Indonesia itu enggak ada. Kemudian ada huruf I ini I biasa sebagaimana kita mengucapkan I. Contohnya adalah internet misalkan contohnya adalah internet dalam bahasa Turki itu juga sama internet, atau dalam contoh lain misalkan inek yang artinya adalah sapi. Itu bacanya ya inek gitu. Kemudian selanjutnya ada huruf J. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi huruf J seperti alfabet dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Turki itu disebut dengan J. Jadi seperti perpaduan dari huruf J dengan huruf Jadi seperti perpaduan huruf J dan huruf Z. Jadi enggak J benar-benar J, tetapi ada seperti tarikan ke huruf Z. Jadi J. Contohnya adalah gendarma. Gendarma. Kemudian ada contoh lagi plage. Plage itu artinya pantai. Jadi pertama aku belajar bahasa Turki kesininya itu aku ngira ini memang huruf J, tetapi ternyata pengucapan yang benar itu seperti ada huruf Z-nya. J. Kemudian huruf K atau dalam bahasa Turki disebut dengan K. Ini sama dengan bahasa Indonesia. Jadi seperti kalau Indonesia itu kita, kalian. Kalau dalam bahasa Turki itu misalkan kitab. Kitab yang artinya adalah buku. Kemudian huruf L. Huruf L ini sama dengan bahasa Indonesia. Misalkan lalu lintas kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Turkinya itu misalkan contohnya adalah limon, lale. Nah, limon itu adalah buah lemon, lale ini buah tulip. Lale ini bunga tulip. Jadi L-nya itu sama le kalau dalam bahasa Turki penyebutannya, pengucapannya itu sama. Kemudian ada huruf me atau huruf M itu sama dengan bahasa Indonesia. Contohnya adalah masa. Masa itu meja. Kemudian masjid itu adalah musola. Itu sama pengucapannya. Kemudian huruf N atau dalam bahasa Turki itu ne nyebutnya, itu sama dengan bahasa Indonesia. Contohnya adalah namaz atau sholat kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya lagi nerede, di mana. Contohnya lagi adalah nasl, bagaimana. Jadi N-nya pengucapannya sama. Kemudian selanjutnya huruf O tanpa titik, itu bacanya O. Contohnya lagi adalah olan atau anak laki-laki. Nah, jadi O-nya itu mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Kemudian ini yang berbeda, ada O tapi titik 2, itu bacanya E. Jadi agak ditekan masuk ke dalam dan biasanya bibir ini maju ke depan. Ini contohnya adalah ördek. Ördek ini adalah angsa, bebek. Nah, jadi bebek ini bacanya jadi E-nya itu agak agak menekan ke dalam
agak mulut ini agak maju, nah urdek. Nah, untuk pemula biasanya agak sulit, tetapi jangan terlalu bersusah-susah dalam alfabet. Yang penting lanjut terus dalam mempelajari materi-materi dalam bahasa Turki itu. Jadi ini kalau untuk pertama nggak apa-apa, salah itu nggak masalah. Yang penting tahu, karena dengan terus-menerus belajar nanti lama-kelamaan akan bisa sendiri. Kemudian huruf P itu sama dengan bahasa Indonesia. Misalkan contohnya adalah parmak dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Indonesia itu kan padi atau apakah, P-nya itu sama. Kemudian huruf R atau huruf R itu sama dengan bahasa Indonesia. Contohnya adalah resim. Resim itu adalah gambar atau lukisan. Nah, ini sama dengan R dalam bahasa Indonesia. Rahasia misalkan, atau rupa dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya huruf S tanpa ada isyarat di bawahnya. Itu S sama dengan bahasa Indonesia. Contohnya adalah su dalam bahasa Turki. Su itu artinya adalah air. Kemudian selanjutnya huruf Sh. Ya, ini S tapi ada isyaratnya. Ini adalah huruf, kalau dalam bahasa Indonesia itu SY. Jadi sya gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu shin besar. Dalam bahasa Indonesia misalkan kan ada Masya Allah ya. Itu ya bahasa Arab sebenarnya, tapi kita kan mengucapkannya. Nah, ini Masya Allah S-nya itu kan SY. Nah, seperti itu. Atau negara misalkan contoh Syam. Nah, itu kan kita bilangnya Syam. Itu sama dengan bahasa Turki menggunakan huruf S ini, Sh ini. Kemudian contohnya itu sheker. Jadi sheker itu artinya gula. S-nya itu S yang tebal. Kemudian huruf T itu sama dengan bahasa Indonesia, penggunaannya juga sama. Misalkan dalam bahasa Turki ada kata top yang artinya adalah bola. Dalam bahasa Indonesia top ini sama ya, ada top itu artinya hebat, jos. Kalau dalam bahasa Turki top itu artinya adalah bola. Kemudian ada huruf U biasa. Ini artinya ini pengucapannya sama dengan dalam bahasa Indonesia. Misalkan contohnya dalam bahasa Turki itu ada ucak. Jadi ucak itu artinya adalah pesawat terbang. Dalam bahasa Indonesia itu untuk atau usia. Nah, itu sama. Nah, selanjutnya ada huruf U. Jadi huruf U ini adalah huruf seperti alfabet dalam bahasa Indonesia, akan tetapi di atasnya ada titik 2. Nah, ini cara membacanya itu bukan U tetapi U. Jadi ada penekanan seperti E di huruf sebelumnya. Jadi teman-teman perlu untuk lebih memperhatikan pengucapan huruf U ini. Akan tapi biasanya bagi pemula itu wajar kalau sulit mengucapkan huruf U ini atau E. Tetapi kalau teman-teman terus berlatih dan terus mendengar ucapan huruf ini dari kata-kata yang berasal dari bahasa Turki, maka teman-teman akan lama kelamaan akan memahami dan mengetahui bagaimana cara pengucapan huruf U ini. Kemudian huruf V. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Jadi V dalam bahasa kita, dalam alfabet bahasa Indonesia itu dibaca W dalam bahasa Turki. Nah, ini teman-teman harus tahu, dan teman-teman jangan ragu mengucapkan V itu dengan W, karena memang V itu diucapkan dengan huruf W atau W dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah Maulana. Nah, Maulana ini kan maksudnya itu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, itu sosok ulama yang ada di Turki. Jadi mereka membacanya itu bukan Mevlana tetapi Maulana. Jadi itu adalah huruf W atau wawu dalam bahasa Arab. Kemudian huruf Y itu sama dengan bahasa Indonesia. Misalkan dalam bahasa Inggris itu yellow. Kemudian dalam bahasa Turki itu ada kata-kata contohnya yemek. Nah, itu Y sama dengan kita pengucapannya. Kalau kita kan ada ya itu atau yakni. Nah, itu sama. Kemudian yang terakhir adalah huruf Z.
ini sama dengan bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Misalkan contohnya adalah zaman. Nah, dalam bahasa Turki zaman itu artinya adalah waktu. Kalau zaman itu sebenarnya juga yang berarti waktu itu Z-nya sama dengan pengucapan kita dalam bahasa Indonesia. Misalkan dalam bahasa Inggris itu zebra. Nah, ini sama. Nah, ini alfabet dalam bahasa Turki. Saya kira teman-teman nggak akan kesulitan untuk mempelajarinya. Untuk pengucapan terutama alfabet ini sangat penting supaya bisa mempelajari bahasa Turki dengan benar, dan tentunya ketika kita mengucapkan secara benar dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Turki dengan orang-orang Turki, maka orang-orang Turki akan lebih memahami apa yang kita ucapkan, karena pronunciation atau pengucapan itu sangat mempengaruhi makna atas ucapan yang kita ucapkan, sehingga orang yang kita ajak bicara itu bisa memahami apa yang kita ucapkan. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoşça kal.